Bengkulu, kembali lagi di podcast Tia Bengkulu bicara obrolan kampus tanpa sekat. Jadi di episode kali ini kita bakal kedatangan tamu yang sangat menginspiratif, yaitu wajah baru sekaligus winner dari Duta Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu tahun 2025. Teman-teman pada penasaran nih, langsung saja kita panggil saja Zelva Destiani dan juga Aldino. Tetap di podcast Tia Bengkulu bicara obrolan kampus tanpa sekat. Halo, apa kabar Zelva Aldino? Baik, Kak. Oke, makasih. Saat ini Zelva dan Aldino sedang duduk di semester berapa nih kalau boleh tahu? Semester 1, Kak. Sama, saya juga semester 1, Kak. Oh, jadi teman-teman, winner Duta Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu ini merupakan mahasiswa baru. Jadi sangat-sangat patut diapresiasi atas pencapaiannya. Kemudian untuk mencapai di titik ini sebagai winner, boleh kalian jelaskan bagaimana sih perjalanan kalian dari masa seleksi sampai malam grand final. Di mana malam grand final ini sepengetahuan saya ya teman-teman, acaranya sangat-sangat berbeda dari tahun-tahun kemarin. Keren banget tentunya. Jadi boleh kalian jelaskan gimana sih keluh kesahnya, baik dari sisi yang kurang senang atau yang senangnya, atau berbagilah yang seru-serunya atau gimana, boleh diceritakan. Mungkin Zelva dulu ceritakan tentang pengalamannya gitu. Oke, Kak. Kalau dari Zelva nih, Kak, perjalanan tentang bagaimana sih untuk mendapatkan sebagai duta kampus itu. Karena tidak mudahlah bagi Zelva untuk mencapai suatu gelar sebagai duta kampus Ya, itu, betul. apalagi kan Zelva ya, alhamdulillah terpilih menjadi winner duta kampus STM Bengkulu. Nah, Zelva ada berbagai opsi dalam menjalani untuk mendapatkan duta kampus STM Bengkulu, yaitu dari pendaftaran, registrasi dan segala macam itu. Dan habis untuk pendaftaran itu tentunya ada yang namanya TM, prakarantina dan karantina segala macam itu. Dan Zelva itu berusaha untuk menjadi yang terbaik dari diri Zelva dari sebelum-sebelumnya. Nah, jadi di situ Zelva belajar untuk menjadi duta kampus itu harus meningkatkan konsisten, disiplin, dan rasa tanggung jawab. Dari Zelva. Keren. Untuk Aldino gimana sepengalamannya dari masa seleksi sampai malam grand final? Kalau untuk saya pribadi ya, Kak, ya. Itu saya mengalami suka duka gitu, Kak. Oke. Baik senang maupun dukanya itu banyak di sini terjadinya. Malahan awal-awal saya masuk ke duta ini itu daftarannya telat gitu, Kak. Dan kebetulan di situ ada salah satu senior yang membantu saya, yaitu tadi yang namanya Kak Lesti, yang menjadi kakak asuh saya pada saat itu dan membantu saya gitu kan. Dan dia bilang nih, kakak hanya bisa membantu kamu pada saat pendaftaran, selebihnya itu terserah di kamu, dia bilang gitu kan. Dan saya berpikir tuh, ada orang yang sudah membantu saya, nggak mungkin saya sia-siakan dong hasil dari pertolongan dia gitu kan, Kak. Maka dari itu kan ketika ada yang namanya karantina, prakarantina, di sana saya berusaha untuk menampilkan yang menjadi terbaik gitu, Kak. Pada saat itu seperti ada pertanyaan saya menjawab gitu kan, sering bertanya dan lebih aktif lah daripada yang lainnya gitu kan, Kak. Begitu juga pada saat prakarantina gitu kan, yang dimana latihannya itu bisa dikatakan setiap hari gitu kan. Kita latihan nari, kita latihan apalah segala macam gitu kan. Dan juga di sana alhamdulillah pada saat malam grand final itu saya betul-betul terkejut kalau saya kepilih menjadi salah satu top 3 yang ada di grand final kemarin. Dan alhamdulillah saya mendapatkan pertanyaan dari dewan juri yang itu bisa dikatakan basic saya gitu, dan saya mengerti dan saya paham, dan alhamdulillah saya menjelaskannya dengan lancar dan saya menjadi seorang duta wida sekarang. Dari penjelasan Aldino dan Zelva tadi ya, mereka sangat konsisten mengikuti masa penyeleksian dari karantina, prakarantina sampai di malam grand final. Oke, bagaimana cara kalian untuk menjaga konsistensi itu agar bisa berjalan sampai malam grand final? Kalau dari saya pribadi, Kak, ya, kalau untuk menjaga konsisten itu memang lumayan cukup sulit, Kak. Itu cukup sulit bagi saya sendiri, Kak, ya. Karena juga kan di sini kan saya belum pernah itu merasakan apa yang namanya ketika kita harus bersikap on point seperti itu kan, Kak, ya. Karena selama ini kan yang kita rasakan itu ya kita tampil apa adanya gitu kan, Kak. Tapi di sini saya ditekan dan saya dituntut untuk menjaga personal growing saya, personal branding saya di sana gitu kan. Nah, di situ saya mikir, oh ternyata duta kampus ini
memiliki feedback balik kepada saya nih. Maka dari situ saya harus bisa konsisten akan apa yang telah diberikan oleh kakak-kakak senior tentunya. Karena menurut saya kalau saya tidak konsisten dengan apa yang diberitahukan kepada senior-senior, itu sama saja saya seperti tidak menghargai mereka, karena mereka telah memberikan ilmu mereka kepada saya tentunya, mulai dari public speaking dan apalah segala macam yang mungkin saya dapatkan pada saat menjadi winner gitu kan. Mungkin itu dari saya, Pak. Untuk selanjutnya aku penasaran banget nih, ada nggak cerita seru atau pengalaman kalian selama masa karantina atau pra karantina, atau hal-hal yang menurut kalian yang sulit dilupain lah, apa boleh diceritakan kan keseruannya? Aku penasaran banget nih dengan keseruan-keseruan teman-teman selama masa pra karantina maupun masa karantina. Kalau dari Zapa nih Kak, tentang keseruan yang ada pas waktu karantina maupun para karantina. Nah, dari Zapa sendiri itu ada nih Kak, yang Zapa takutin. Yang pertama itu waktu ada kedatangan kakak senior, yaitu Kak Fikram nih. Waktu pas kita didudukan itu harus duduk on point, harus siap, kayaknya harus perfect lah. Apalagi kan kita calon duta kampus. Nah, di situ tuh Zapa tuh sebenarnya abis touch up. Ya, itu tuh Zapa itu dipanggil ke depan itu Kak. Nah, Zapa tuh deg-degan, ngapain nih Zapa dipanggil ke depan? Nah, pas ditanya, adek sini dulu. Nah, ternyata Zapa itu ditanya, kenapa make upnya kok nggak on point? Nah, ternyata di situ tuh Zapa yang abis touch up nih tadi ternyata make upnya itu belum. Pada saat itu Zelpa belum bisa pakai make up. Iya, ya betul sekali Kak. Walaupun udah touch up nih tadi sebelum abis istirahat nih tadi. Nah, ternyata di situ di sisi lain Zalpa merasa kayak gimana ya ke depannya, yang pas di sini aja Zalpa sudah ditegur kalau make up-nya tidak on point. Nah, disitulah Zalpa merasa, nah untuk kedepannya itu tuh sebagai pelajaran bagi Zalpa, untuk kedepannya itu harus on point, harus perfect untuk kedepannya. Karena menjadi duta kampus STA Bengkulu itu tidak mudah, karena berawal dari diri kita nih dulu sebelum untuk penampilan itu nomor satu ya di duta kampus tinggi Universitas ini Bengkulu teman-teman. Nah, selain di karantina nih tadi, pas kita habis karantina, kita kan di karantina. Nah, ada beberapa hari yang menurut Zalpa itu sangat seru lah, karena di dalam para karantina itu banyak sekali teman-teman dari kelas lainnya. Nah, disitulah kita menerapkan yang namanya itu kekeluargaan satu sama lain. Nah, di situ kita diajarkan untuk bagaimana menghargai satu sama lain walaupun berbeda-beda. Kan terkadang setiap orang itu sifatnya maupun sikapnya itu berbeda-beda. Nah, di situ kita diajarkan oleh kakak-kakak senior untuk saling erat satu sama lainnya, untuk saling berangkul ya itu. Kalau dari siapa? Terima kasih warga Setia Bengkulu, masih di sini bersama podcast Setia Bengkulu Bicara, obrolan kampus tanpa sekat. Oke, duta kampus ini kan sebagai ini ya branding untuk mempromosikan bagaimana kampus tersebut. Jadi bagaimana sih kalian sebagai duta untuk membrandingkan kampus ini agar orang-orang itu tertarik, apa sih yang menarik dari Setia Bengkulu ini? Kalau bagi saya Kak ya, untuk memberanikan kampus Setia Bengkulu ini Kak, itu tentunya dari prestasi dong Kak. Nah, karena Setia ini adalah kampus yang berprestasi Kak. Kenapa saya bilang gitu? Karena dari kegiatan-kegiatan mahasiswanya itu menghasilkan prestasi-prestasi Kak. Contohnya aja nih, seperti futsal, sempat juara di kejuaraan nasional Kak, yaitu di Rektor Cup waktu itu Kak. Serta ada juga tuh yang namanya UKM Silat yang pernah menjuarai kejuaraan internasional Indonesia Student Open yang diadakan di Medan kemarin Kak. Dan itu cewek loh Kak yang mendapatkan itu, dan itu adalah maba mahasiswa dari STIA Bengkulu ini Kak. Nah, jadi kalau untuk teman-teman nih yang dari luar atau gimana, itu bisa nih masuk ke STIA Bengkulu. Karena apa? Karena di sini prestasinya banyak tentunya. Nah, seperti itu juga Kak. Kalau misalnya nih kita punya teman nih yang kita menurut kita dia itu ada nih potensi untuk dia mendapatkan prestasi di bidang A atau di bidang B, seperti itu juga. Nah, bagi mereka yang kadang tuh saya mau kuliah nih Kak, tapi terkendala di biaya juga tuh Kak. Nah, di sini juga di kampus STA Bengkulu
itu menyediakan yang namanya KIP kuliah. Nah, KIP kuliah di sini kuotanya itu banyak nih Kak, dan rata-rata mahasiswa di sini itu mendapatkan KIP kuliah. Nah, kalau misalnya mau lebih tahu lebih lengkapnya, kalian boleh langsung nih datang ke kampus STA Bengkulu. Nanti bakalan ada dijelaskan tentang KIP kuliah ataupun yang lainnya. Seperti itu Kak. Oke, bagus nih cara mempromosikan dari fasilitas yang ada di STI Bengkulu ini teman-teman. Tentunya kalau Kak Zelpa dan Kak Aldino yang mempromosikan, pastinya teman-teman masyarakat yang ada di luar kampus itu bakalan tertarik nih. Keren, 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 keren. Oke, selanjutnya apa sih harapan kalian terhadap program kerja kalian ke depannya? Tentunya apa sih harapan-harapan yang bakal kalian wujudkan nantinya? Harapan kita sebagai duta kampus STA Bengkulu ini tentunya kampus STA Bengkulu ini harus lebih dikenal nih di kalangan masyarakat lainnya, di mana kampus STA Bengkulu ini selain memiliki beasiswa yang terbanyak yang ada di Provinsi Bengkulu, kampus STA juga memiliki berbagai kegiatan di unit kegiatan mahasiswa. Tentunya di berbagai unit kegiatan kemahasiswaan ini tentunya sangat bermanfaat untuk di dalam diri masing-masing seorang nih, apalagi yang teman-teman yang sekarang memiliki potensi banyak. Nah, ayo bergabung di kampus STM Bengkulu, karena dengan potensi Anda sendiri di kampus STM Bengkulu ini menyediakan berbagai kegiatan UKM sehingga dapat mengembangkan potensi Anda sendiri. Oke, jadi fasilitas-fasilitas yang sangat memadai, tentunya teman-teman bisa langsung untuk memilih kampus ini. Jadi terima kasih untuk Zelpa dan Aldino, sangat-sangat menginspiratif bagi saya ya. Public speakingnya juga bagus, tentunya berdasarkan proses kalian dari masa penyeleksi sampai grand final itu menurut saya sangat-sangat patut diapresiasi. Tepuk tangan dulu untuk kita. Oke, selanjutnya untuk Duta Kampus STIA Bengkulu tahun 2025 ini, apa sih harapan kalian untuk kedepannya dari Zelpa dan Aldino sebagai role model dan juga winner dari Duta Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu ini? Nah, kalau dari Zelpa pribadi itu Kak, harapan Zelpa sebagai Duta Kampus STIA Bengkulu ini yaitu kampus STIA Bengkulu, harapan Zelpa lebih dikenal lagi untuk masyarakat di luar sana. Nah, dan juga sebagai duta kampus STIA Bengkulu, Zelpa juga berharap untuk kedepannya nih Kak, yang ini supaya untuk malam GF, untuk acara tentang kegiatan-kegiatan duta kampus itu harapnya lebih bagus lagi dari tahun-tahun kita nih Kak. Nah, dengan lebih bagus lagi, kita bisa meningkatkan kualitas sebagai duta kampus untuk berkembang selanjutnya. Oke, untuk Aldino bagaimana harapan ke depannya? Kalau harapan saya ke depannya itu Kak, itu cukup banyak Kak. Saya harap itu kayak kampus STIA Bengkulu ini itu lebih dikenal nih dengan masyarakat bahkan luar dari Provinsi Bengkulu. Seperti itu harapannya, kayak seperti dari kepulauan-kepulauan lain itu mengetahui tentang kampus STIA Bengkulu ini ternyata berprestasi tentunya. Seperti prestasi yang ada dari silat atau mungkin dari pusat atau mungkin dari kegiatan-kegiatan mahasiswa yang lainnya seperti itu Kak. Nah, dan juga untuk duta itu saya berharap juga Kak, di duta kampus ini ketika seleksi di 2026 ini itu serta untuk menjadi duta kampus STIA Bengkulu itu saya harapnya itu lebih banyak daripada tahun kami gitu Kak. Di tahun kami kemarin itu ada 23 orang kalau nggak salah tuh Kak. Nah, jadi saya harap tuh kalau bisa nih Kak ya, di tahun ini, tahun 2026 ini kalau bisa 100 orang gitu Kak. Karena kita memang betul-betul mempunyai keinginan bahwasanya kampus STIA Bengkulu ini bisa membuktikan keluar bahwa duta kampus itu suatu role model yang layak gitu Kak, dikatakan role model bagi mahasiswa-mahasiswa lain dan bisa membuat kampus STIA Bengkulu ini lebih berkembang lagi gitu Kak tentunya. Itu aja sih Kak. Oke, warga STIA Bengkulu seperti yang kita lihat dari Zelpa dan Aldino ini, mereka dari kemampuan berbicaranya, public speaking, dan juga cara mereka menyampaikan bagaimana fasilitas-fasilitas dan juga mempromosikan kampus itu sendiri juga menurut saya nih
mereka pantas mendapatkan gelar sebagai winner Duta Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu. Keren. Terima kasih. Oke. Warga Setia Bengkulu, jadi Duta Kampus ini merupakan cerminan dari intelektual, integritas, dan juga inspiratif bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu. Maka dari itu kita patut dukung nih Duta Kampus STA Bengkulu ini agar menjadi cahaya bagi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu yang tercinta ini. Oke, jangan lupa saksikan episode selanjutnya dengan narasumber dan juga tema yang berbeda di podcast Setia Bengkulu Bicara, obrolan kampus tanpa sekat. Oke, terima kasih.